Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan kembali mengenai lipida. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pada saat kita mengkonsumsi lipida, kemudian dibongkar dalam tubuh, ya, ada beberapa periode pembongkaran. Ya. Kita sudah membahas bagaimana lipida kita konsumsi, kemudian dicerna di dalam pencernaan. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana lipida diangkut di dalam darah. Setelah diangkut di dalam darah melalui sistem yang berbeda dengan sistem angkutan senyawa yang lain, kemudian masuk ke dalam sel. Nah, pada saat lipida masuk ke dalam sel, pada kondisi kita banyak aktivitas atau kekurangan energi, selanjutnya juga dibongkar menjadi energi, ya, dari sitoplasma kemudian masuk ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria lipida dipotong kemudian menghasilkan energi. Tentu dia akan melalui reaksi beta oksidasi, kemudian akan masuk ke dalam siklus TCA. Dalam siklus TCA mulailah dihasilkan energi, kemudian masuk ke transport elektron. Ya, perbedaan antara hidrolisis atau metabolisme lipida dengan karbohidrat terletak pada proses persiapan sebelum masuk ke dalam siklus TCA. Pada karbohidrat, melalui reaksi glikolisis, kemudian dihasilkan asetil-CoA. Ya. Kemudian pada lipida reaksinya disebut dengan beta oksidasi. Kemudian dari beta oksidasi akan dihasilkan asetil-CoA yang kemudian juga akan masuk ke dalam siklus TCA. Pada tahap persiapan ini, ya, itu berbeda antara reaksi glikolisis dan reaksi beta oksidasi. Perbedaan yang sangat mencolok terletak pada energi yang dihasilkan. Ya, energi yang dihasilkan dari reaksi beta oksidasi sungguh menghasilkan energi dalam jumlah yang jauh lebih besar dibanding dengan proses atau reaksi glikolisis. Inilah sebabnya kenapa orang yang mengkonsumsi banyak lipida atau mengkonsumsi makanan yang banyak lemak akan menghasilkan energi dalam jumlah yang lebih banyak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kebalikannya, membahas kebalikan dari beta oksidasi atau hidrolisis atau reaksi katabolisme lipida. Ya. Sekarang kita akan membahas bagaimana pada saat kita mengkonsumsi makanan yang mengandung lipida atau mengkonsumsi makanan dari karbohidrat, tetapi kita tidak banyak melakukan aktivitas. Ya. Artinya di dalam perhitungan energi balance akan ketemu energi positif. Ya. Jadi artinya aktivitas yang kita lakukan tidak sebanding dengan jumlah makanan yang kita konsumsi. Ya. Jadi pada saat kita mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak, ya, dalam jumlah yang banyak, tentu makanan itu akan disimpan dalam lapisan adiposa. Ya. Nah, proses penyimpanan di dalam lapisan adiposa inilah yang akan kita bahas. Ya. Bagaimana kalau kita mengkonsumsi karbohidrat, bagaimana kalau kita mengkonsumsi lipida, bagaimana kalau kita mengkonsumsi protein, akan dirubah menjadi lipida atau dengan lipida tubuh yang akan disimpan di lapisan adipos, ya, atau adiposa, yang kemudian akan menyebabkan orang semakin hari akan menjadi semakin bertambah. Ya, artinya berat badan akan meningkat, semakin banyak konsumsi makanan, maka akan semakin banyak simpanan lemak yang ada di lapisan adiposa, artinya berat badan kita akan semakin bertambah. Ya. Saya akan memperlihatkan bagaimana reaksi-reaksi itu jalan, ya, reaksi-reaksi itu. Nah, jadi ini yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sesungguhnya pada saat kita mengkonsumsi makanan, baik makanan itu berasal dari karbohidrat maupun berasal dari protein atau makanan berasal dari senyawa lemak itu sendiri, kemudian pada saat itu kondisi aktivitas kita tidak terlampau banyak, maka akan menghasilkan senyawa yang disebut dengan asetil-CoA. Nah, pada saat aktivitasnya tidak terlampau banyak, maka terjadi pemblokiran
Asetil-CoA yang awalnya akan masuk ke dalam siklus TCA, dia tidak masuk ke siklus TCA, tetapi justru akan berubah menjadi senyawa yang kemudian kita sebut dengan anabolisme lipida de novo, ya, atau pembentukan lipida secara de novo dari bahan baku asetil-CoA. Ya. Asetil-CoA ini harusnya masuk ke dalam siklus TCA untuk menghasilkan energi. Tapi pada kondisi energi kita berlebih, sementara aktivitas kita sedikit, maka asetil-CoA akan berubah menjadi lipida. Nah, bahan asetil-CoA ini bisa berasal dari senyawa apapun, ya, bisa dari karbohidrat, bisa dari lipida, bisa juga dari protein. Nah, ini adalah beberapa aturan atau dasar teori dari proses biosintesis asam lemak atau lipida secara de novo. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan minggu kemarin yang kita sudah membahas bagaimana hidrolisis lemak melalui jalur beta oksidasi, memang kelihatan seperti berkebalikan. Ya. Memang seperti kelihatan berkebalikan. Kalau kemarin dari lipida yang panjang dipotong sampai menghasilkan asetil-CoA. Nah, sementara pada reaksi biosintesis ini dari asetil-CoA, kemudian dirangkai sampai menghasilkan asam lemak. Jadi sekilas itu seperti reaksi yang berkebalikan. Ya, kalau kemarin pembongkaran, yang ini pembentukan. Tetapi sesungguhnya ini bukan merupakan reaksi yang berkebalikan 100%. Nanti saya akan jelaskan di mana titik perbedaan kenapa reaksi ini bukan reaksi yang 100% berkebalikan. Ya. Yang kedua, reaksi yang terjadi memerlukan enzim, ya, yang beberapa enzim yang berbeda. Jadi enzim reaksi pada reaksi biosintesis berbeda dengan enzim yang digunakan pada reaksi hidrolisis. Ya. Kemudian yang ketiga, biosintesis atau pembentukan lipida secara de novo terjadi di sitosol atau terjadi di sitoplasma. Kalau kita ingat pada pertemuan sebelumnya bahwa proses pembongkaran asam lemak menjadi energi melalui beta oksidasi terjadi pada mitokondria, ya, terjadi pada matrik bagian dalam dari mitokondria. Kemudian memerlukan senyawa NADP, NADPH, kemudian ATP, kemudian memerlukan kofaktor dari NN, kemudian koenzim dari biotin, ya, dan memerlukan senyawa H3 sebagai senyawa pembantu dalam reaksi biosintesis de novo. Ya, kalau kita bandingkan dengan pertemuan kemarin atau pada reaksi beta oksidasi, ada sedikit perbedaan. Ya. Perbedaannya di mana? Pada energi, ya, energi atau senyawa yang menangkap senyawa H+. Ya. Pada reaksi de novo hanya diperlukan NADP saja atau NADPH, sementara pada reaksi beta oksidasi selain memerlukan NADP juga memerlukan AD. Ya. Perbedaan kedua, pada biosintesis melibatkan ATP dalam reaksi ini, sementara pada reaksi beta oksidasi tidak melibatkan ATP. Ya. Kemudian substratnya adalah senyawa asetil-CoA, ya. Jadi kalau pada bagian substrat ini hampir sama, ya. Di dalam reaksi beta oksidasi senyawa yang dihasilkan adalah asetil-CoA, pada reaksi biosintesis sebagai substrat awalnya adalah senyawa asetil-CoA. Kemudian produk akhir dari reaksi biosintesis adalah senyawa asam palmita. Sementara pada reaksi beta oksidasi bahan bakunya tidak harus dalam bentuk asam palmita. Ya, jadi seluruh asam lemak itu dia akan mengalami reaksi beta oksidasi semua, ya, baik itu C18, C16, C20 dan seterusnya. Jadi itu penjelasan mengenai biosintesis dan sedikit perbedaan antara biosintesis dengan reaksi beta oksidasi. Nah,
Ini yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya reaksi biosintesis ini hampir mirip atau hampir seperti berbalikan dengan reaksi degradasi. Ya. Jadi kalau kita bandingkan sekilas, seperti nampak berbalikan. Ya. Yang pertama pada tahap reaksi yang pertama, ya, yaitu pada reaksi biosintesis, reaksinya adalah reaksi kondensasi. Ya. Sementara pada reaksi degradasi ini adalah reaksi pembentukan. Ya. Ini jadi artinya sebanding ya. Yang satu adalah reaksi pembentukan, yang satunya adalah reaksi pembentukan. Pada tahap reaksi yang kedua, untuk reaksi biosintesis adalah reaksi reduksi. Reaksi reduksi. Sementara pada reaksi beta oksidasi adalah reaksi oksidasi. Ya. Reaksi oksidasi. Jadi ini merupakan dua reaksi yang berbalikan. Yang satu reduksi, yang satu oksidasi. Pada tahap yang ketiga, atau reaksi yang ketiga, ini juga merupakan reaksi yang berbalikan. Ya. Yang pertama adalah reaksi dehidrasi atau reaksi penghilangan molekul air. Pada reaksi beta oksidasi, reaksinya namanya hidranasi, ya, atau penambahan. Ini merupakan reaksi yang berbalikan. Ya. Ini merupakan reaksi yang berbalikan. Ini juga berbalikan, ya. Ini juga reaksi yang berbalikan, ya. Pada tahap yang keempat, pada reaksi biosintesis disebut dengan reaksi reduksi, sementara pada reaksi oksidasi disebut dengan reaksi oksidasi. Maka ini merupakan reaksi yang berbalikan. Jadi ini yang saya jelaskan tadi, bahwa seolah-olah dari reaksi beta oksidasi ini merupakan reaksi berbalikan dari reaksi biosintesis. Ya. Jadi empat reaksi ini adalah reaksi yang berbalikan. Tetapi sesungguhnya bukan reaksi yang berbalikan. Ya. Jadi sesungguhnya bukan reaksi yang berbalikan. Saya akan tunjukkan titik-titik di mana bahwa dua reaksi ini bukan reaksi yang saling berbalikan. Oke ya. Ini reaksi antara beta oksidasi dan reaksi pembentukan de novo atau biosintesis lipida. Tetapi saya gambarkan dengan gambaran yang berbeda. Pada tahap reaksi pertama ini merupakan reaksi berbalikan, tahap kedua adalah reaksi berbalikan, tahap ketiga reaksi berbalikan, yaitu reaksi hidratasi dan dehidratasi. Kemudian pada reaksi reduksi inilah yang merupakan reaksi yang berbeda. Ya. Jadi pada reaksi reduksi pada pembentukan ini dikatalisa atau melibatkan senyawa yang disebut dengan NADPH. Melibatkan senyawa NADPH sebagai senyawa karier. Sementara pada reaksi oksidasi atau beta oksidasi, tahap ini dikatalisa atau dibantu oleh senyawa yang disebut dengan FAD. Ya, dari sini ini adalah dua senyawa yang berbeda yang membantu reaksi. Yang satu adalah NADPH, yang satu FAD. Ini titik perbedaan, walaupun sama-sama yang satu reaksi reduksi, yang satu reaksi oksidasi, tetapi senyawa karier pembawa atau penerima elektron menggunakan senyawa yang berbeda. Ini adalah titik perbedaan pertama antara reaksi oksidasi dan reaksi pembentukan, sehingga tidak dikatakan sebagai sepenuhnya merupakan reaksi yang saling berbalikan. Ini merupakan perbedaan ya, antara reaksi oksidasi dan reaksi beta oksidasi dengan reaksi pembentukan biosintesis secara de novo. Ya. Di mana perbedaannya? Perbedaan antara reaksi biosintesis dan reaksi oksidasi. Yang pertama, perbedaan pada lokasi, terjadinya reaksi. Pada reaksi biosintesis, reaksinya terjadi di sitosol atau sitoplasma. Sementara reaksi oksidasi terjadi pada mitokondria, yaitu pada matrik bagian dalam dari sisi mitokondria. Perbedaan yang kedua terletak pada pembawa gugus hasil. Pada reaksi biosintesis,
gugus asil dibawa oleh senyawa ACP. Sementara pada reaksi oksidasi, gugus asil dibawa oleh senyawa CoA. Maka yang satu namanya asetil ACP, yang satu namanya asetil CoA. Perbedaan yang ketiga yaitu pada senyawa berbentuk dua karbon, senyawa berbentuk dua karbon. Pada reaksi biosintesis, senyawa dua karbon dalam malonil yang kemudian lengkapnya disebut dengan malonil CoA. Sementara pada senyawa oksidasi, senyawa dua karbonnya berbentuk senyawa asetil, yang kemudian disebut dengan asetil CoA. Perbedaan selanjutnya terletak pada bentuk stereoisomil 3 hidroksi asil. Ya, pada senyawa biosintesis bentuknya adalah D, sementara pada oksidasi bentuknya L. Ya. Jadi jelas berbeda. Yang satu konfigurasi D, yang satu konfigurasi L. Perbedaan berikutnya pada senyawa pemberi atau penerima elektron. Pada biosintesis, ya, senyawa pemberi hanya melibatkan senyawa NADPH sebagai senyawa penangkap elektron. Sementara pada reaksi oksidasi, selain melibatkan NADP, juga melibatkan FAD, ya, sebagai senyawa penangkap elektron. Nah, jadi yang satu melibatkan dua molekul ATP dalam bentuk NAD dan NAD, sementara pada biosintesis hanya melibatkan NAD saja. Kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada keterlibatan senyawa CO2, di mana pada reaksi biosintesis ini melibatkan senyawa CO2, sementara pada reaksi oksidasi tidak melibatkan senyawa CO2. Keterlibatan CO2 pada reaksi biosintesis nanti digunakan pada tahap persiapan yang digunakan untuk merubah senyawa asetil CoA menjadi senyawa malonil. Nanti akan kita bahas lebih jelas, ya. Nah, itulah perbedaan antara reaksi biosintesis dan reaksi beta oksidasi, ya. Nah, jadi kita akan masuk lebih dalam mengenai tahapan-tahapan pada reaksi biosintesis, ya. Jadi reaksi biosintesis lipida Saccharonovo ini melalui tiga tahap, ya, melalui tiga tahap. Yang pertama, pembentukan senyawa lipida dari senyawa asetil CoA yang disebut dengan biosintesis asam lemak dari asetil CoA yang menghasilkan asam palmitat. Itu tahap pertama. Oke. Berikutnya lipida yang dihasilkan di dalam itu bukan hanya lipida dengan C16 saja, kelasnya asam palmitat saja, tetapi banyak jenis lipida yang lain. Ada lipida C18, kemudian ada juga lipida C20, dan seterusnya. Maka lipida dengan C16 ini akan melalui tahap yang kedua yang disebut dengan tahap pemanjangan atau disebut dengan reaksi elongasi. Oke. Pada makhluk hidup yang menghasilkan lipida dalam bentuk minyak atau lipida dalam bentuk ikatan rangkap, ya, misalnya pada tanaman, ya, seperti pada kelapa sawit, kemudian juga pada beberapa jenis ikan, ini juga menghasilkan senyawa minyak. Maka dari rantai tunggal akan dirubah menjadi rantai ganda dalam reaksi yang disebut dengan desaturasi. Ya. Jadi dari tahapan tiga reaksi ini, ada reaksi biosintesis, ini pasti akan terjadi. Semuanya akan melalui reaksi biosintesis, tetapi untuk reaksi pemanjangan dan reaksi desaturasi tidak semuanya. Ya, hanya pada makhluk hidup tertentu dan hanya pada asam lemak tertentu. Jadi itu tiga tahap yang digunakan dalam proses biosintesis asam lemak secara dinopus. Sekali lagi yaitu reaksi biosintesis. Sementara untuk proses penambahan C yang lebih panjang akan melalui reaksi oksidan dan reaksi elongasi. Kemudian sementara perubahan dari asam lemak jenuh ke asam lemak jenuh akan melalui reaksi dengan desaturasi. Sekarang kita akan membahas di mana reaksi-reaksi itu terjadi. Untuk reaksi biosintesis asam lemak itu terjadi dalam sitoplasma atau sitosol, kemudian reaksi elongasi, ya, terjadi di mitokondria
retikulum endoplasma, yang endoplasmik retikulum, sementara reaksi perubahan dari ikatan tunggal ganda terjadi di retikulum endoplasma. Kemudian biosintesis asam lemak ini membutuhkan senyawa malonyl CoA sebagai substrat dalam reaksi ini. Ya. Jadi untuk menghasilkan asam palmitat atau C16 maka diperlukan senyawa 8 asetil CoA dan jadi diperlukan 8 asetil CoA yang 7 dalam bentuk asetil CoA, yang 2 nanti dalam bentuk malonyl CoA. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana proses pembentukan asam palmitat dari setiap tahap. Ya. Kemudian dalam pembentukan asam palmitat ini diperlukan enzim yang kemudian disebut dengan fatty acid sintetase kompleks. Ya. Fatty acid sintetase kompleks. Sekali lagi, jadi enzim yang berperan utama dalam proses biosintesis asam lemak secara de novo adalah fatty acid sintetase kompleks. Oke. Jadi asetil CoA ini ada di dalam mitokondria. Jadi asetil CoA ini ada di dalam mitokondria. Sementara biosintesis bidang ini terjadi di dalam sitosil. Nah, ini perlu teori khusus bagaimana asetil CoA yang awalnya di dalam mitokondria, kemudian dia akan keluar ke sitosil untuk melakukan reaksi biosintesis. Nah, teori yang paling mungkin untuk terjadinya keluar bagaimana asetil CoA keluar dari mitokondria ekstoplasma adalah dalam bentuk asam sitrat. Ya. Jadi ini adalah gambaran asetil ini adalah merupakan enzim pembentukan lipida. Ya. Ini adalah enzim yang berperan dalam ini adalah merupakan sebuah reaksi kontinu. Ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai 4 tahap pembentukan asam lemak. Ini adalah enzim yang berperan. Nanti saya akan jelaskan dari setiap tahapan-tahapannya. Ini gambaran ya. Ini ya. Seperti ini. Jadi ada enzim. Nanti dia akan berjalan setiap tahap menghasilkan senyawa-senyawa baru. Jadi dari masuk asetil, kemudian terus akan melalui 4 tahap lagi, kemudian asetil digabungkan dengan senyawa malonyl, kemudian akan masuk lagi asetil baru, akan melalui tahapan sampai 4 tahap lagi, gabungkan lagi, masuk asetil baru sampai dihasilkan asam palmitat. Ya. Itu adalah bentuk enzim ya, asam lemak sintetase kompleks. Ini adalah penjelasan bagaimana asam sitrat keluar dari mitokondria dan masuk ke sitoplasma. Pada bagian yang bawah ini adalah gambar mitokondria, sementara bagian yang atas ini adalah sitosol atau sitoplasma. Jadi asetil CoA yang ada di dalam mitokondria ini akan masuk ke dalam situs TCA, kemudian akan dihasilkan asam sitrat. Setelah asam sitrat baru dia akan keluar ke dalam sitoplasma atau sitosil, kemudian akan berbentuk senyawa asetil CoA. Dari senyawa asetil ini akan menjadi malonyl dan seterusnya, kemudian akan dihasilkan asam palmitat. Ya. Jadi ini adalah reaksi titik temu ya, bagaimana asetil CoA akan berubah menjadi senyawa asam palmitat. Jadi apapun yang kita konsumsi, baik itu tidak maupun yang kita konsumsi dalam bentuk karbohidrat ya, glukus atau protein, maka akan bisa berubah menjadi asam palmitat semua melalui jalur sitrat, kemudian dari sini ini akan keluar ya, mitokondria, dari mitokondria keluar ke sitoplasma, kemudian akan berubah menjadi senyawa asetil, dan asetil ini menjadi asam palmitat. Ya. Kenapa teori ini atau terjadinya reaksi ini? Karena asetil CoA tidak bisa serta-merta keluar dari mitokondria masuk ke dalam sitoplasma, atau perubahan dari asam pirufat
menjadi asetil-CoA. Sebaliknya, asetil-CoA tidak bisa berubah menjadi asam piruvat. Ya, kemudian keluar dari mitokondria tidak bisa, sehingga dia harus dalam bentuk senyawa asam sitrat. Dari asam sitrat inilah kemudian keluar dalam usul, dan dari usul baru dia akan membentuk senyawa asetil-CoA. Ini adalah titik temu dari seluruh reaksi-reaksi dalam proses biosintesis asam lemak. Kita langsung akan membahas bagaimana lipida dibentuk atau disintesis dari senyawa asetil-CoA. Ya. Tahap pertama, jadi yang sering disebut dengan langkah persiapan. Langkah persiapan dari reaksi ini juga ada dua langkah, yang disebut dengan langkah persiapan. Satu, yang pertama adalah perubahan senyawa malonyl-CoA dari senyawa asetil-CoA. Ya, jadi sekali lagi, langkah persiapan pertama dari reaksi ini adalah perubahan senyawa malonyl-CoA dari asetil-CoA. Ya, jadi senyawa asetil-CoA akan bereaksi dengan senyawa HCO3 yang dikatalisa oleh enzim yang disebut dengan asetil-CoA katalisase, memerlukan bantuan 1 ATP, memerlukan bantuan 1 ATP. Jadi sekali lagi, langkah persiapan pertama dari reaksi biosintesis adalah perubahan senyawa asetil-CoA menjadi senyawa malonyl-CoA dengan mereaksikan asetil-CoA dengan HCO3 yang dikatalisa oleh asetil-CoA katalisase yang dibantu dengan senyawa ATP. Ini merupakan langkah penting untuk reaksi biosintesis. Artinya kalau tidak ada perubahan dari senyawa asetil-CoA menjadi nukleotil, maka reaksi-reaksi berikutnya ini tidak akan berjalan. Maka pada saat kita akan mengurangi teori yang digunakan orang pada saat digunakan untuk mencegah terjadinya pembentukan lapisan adipus, yang digunakan adalah enzim asetil-CoA katalisase, karena ini menjadi tahapan terpenting atau tahapan kunci yang akan menjadi awal terbentuknya reaksi pembentukan lipida. Jadi kalau enzim ini bisa dikontrol atau dikurangi jumlahnya di dalam tubuh, maka dengan demikian adipus atau lipida juga tidak akan bertambah dalam jumlah yang banyak, karena ini merupakan awal atau langkah persiapan pertama. Jadi ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses pembentukan lipida di dalam tubuh. Jadi sekali lagi, apabila enzim asetil-CoA katalisase ini dianggap saja kita kurangi jumlahnya atau aktivitasnya kita tekan, maka sekali lagi lipida tubuh tentu tidak akan terbentuk. Ini yang digunakan teori atau praktek-praktek yang digunakan untuk menurunkan berat badan. Kemudian tahap selanjutnya ya, malonyl-CoA dan senyawa asetil ini merupakan substrat untuk enzim fatty acid sintetase kompleks. Ya, sekali lagi, jadi enzim yang digunakan untuk biosintesis lipida adalah enzim yang disebut dengan fatty acid sintetase kompleks. Nah, dari tahap persiapan ini dihasilkan malonyl dan juga dihasilkan asetil yang merupakan bahan baku atau substrat untuk enzim fatty acid sintetase kompleks. Artinya kalau dalam tubuh ketersediaan asetil dan malonyl kurang, maka enzim fatty acid sintetase kompleks tentu tidak akan bisa bekerja dengan baik. Ini juga yang digunakan sebagai teori untuk menurunkan berat badan atau untuk menekan pembentukan lapisan adipus di dalam tubuh. Langkah yang kedua yang sama-sama juga merupakan langkah persiapan adalah pengikatan senyawa asetil ke dalam enzim fatty acid sintetase kompleks atau asam lemak sintetase kompleks. Ya. Jadi fatty acid sintetase kompleks ini merupakan enzim yang mempunyai dua tangan. Tangan pertama akan diikatkan dengan senyawa dengan asetil-CoA. Ya, asetil-CoA ini akan diikat pada sisi aktif dari fatty acid sintetase kompleks yang disebut dengan
ACP. Ya, jadi asetil CoA akan berikatan dengan tangan salah satu tangan dari fatty acidyl kompleks yang terikat pada ACP akan disebut dengan asetil ACP. Nah, reaksi ini dikatalisa oleh enzim yang disebut dengan asetil CoA ACP transasetilase. Kemudian langkah persiapan yang kedua di tahap ini adalah pengikatan senyawa malonil yang juga akan terikat pada tangan yang berbeda dari fatty acid sintase kompleks yaitu disebut dengan ACP2, maka akan berbentuk senyawa malonil ACP. Jadi dengan demikian fatty acid sintase kompleks sudah dua tangannya sudah sama-sama mengikat, yaitu mengikat senyawa asetil CoA ACP dan yang satu mengikat senyawa malonil ACP. Nah, pada tahap reaksi yang kedua, pengikatan malonil CoA ACP ini dikatalisa oleh enzim yang disebut dengan malonil CoA ACP transasetilase. Jadi ada dua enzim penting yang membantu dalam proses awal dari reaksi pembentukan lipida, yaitu asetil CoA ACP transasetilase, asetil CoA ACP transasetilase, dan malonil ACP transasetilase. Ini adalah gambaran supaya mempermudah kita memahami bagaimana reaksi yang terjadi pada reaksi biosintesis. Jadi kalau kita gambarkan bulatan ini merupakan enzim fatty acid sintase kompleks, kemudian ada ACP yang memiliki dua tangan, ACP yang memiliki dua tangan, yaitu tangan pertama akan berikatan dengan asetil, sementara tangan kedua akan berikatan dengan malonil. Jadi tangan kedua akan berikatan dengan malonil. Jadi ini merupakan tahap persiapan, tahap persiapan yang kedua. Yaitu tahap persiapan yang pertama itu perubahan dari asetil menjadi malonil. Ini tahap persiapan pertama dan melibatkan HCl3. Kemudian tahap persiapan yang kedua adalah pengikatan senyawa asetil dan senyawa malonil pada fatty acid sintase kompleks yang melibatkan senyawa aktif ACP. Jadi dua tangan. Kemudian kalau sudah tahap persiapan maka akan ke tahap berikutnya, tahap berikutnya atau reaksi utama dari reaksi kondensasi. Tadi ada dua tangan ACP, yang satu berikatan dengan asetil, yang satu berikatan dengan malonil. Selanjutnya, tangan yang dari asetil tadi digabungkan dengan senyawa malonil, digabungkan dengan senyawa malonil. Reaksi yang pertama adalah reaksi kondensasi. Yang tadi sudah saya bahas di depan bahwa reaksi pertama dari reaksi utama biosintesis adalah reaksi kondensasi, di mana senyawa asetil bergabung dengan senyawa malonil. Sekali lagi, tahap pertama adalah penggabungan senyawa asetil dengan senyawa malonil yang dikatalisa oleh senyawa asil malonil ACP. Kemudian akan dihasilkan senyawa asetil ACP. Akan dihasilkan senyawa asetil ACP. Ini adalah reaksi kondensasi atau tahap pertama dari reaksi biosintesis. Jadi kalau saya gambarkan dengan warna biru dan warna ungu, maka setelah terjadinya kondensasi, yang warna ungu akan terletak di sebelah kanan. Ini artinya berasal dari malonil, sementara yang berwarna biru ini merupakan senyawa dari senyawa asetil. Jadi dari reaksi sekali lagi akan dihasilkan senyawa acetoacetil ACP. Tahap berikutnya adalah
perubahan reaksi yang disebut dengan reaksi reduksi tahap pertama atau reaksi reduksi 1. Ya. Reaksi reduksi 1 ini merupakan tahap kedua dari reaksi biosintesis. Nah, pada reaksi ini, tadi saya sudah jelaskan bahwa yang berwarna ungu dari magnil, yang berwarna biru ini berasal dari asetil atau substrat ini disebut dengan asetoasetil. Nah, tahap ini disebut dengan reaksi reduksi ya tentunya. Maka reaksi ini adalah merupakan tahapan penting di mana tahapan ini adalah terjadi penambahan senyawa hidrogen. Ya, terjadi penambahan senyawa hidrogen. Senyawa hidrogen mana yang ditambahkan? Ya, ini yang ditambahkan. Ya, ini adalah senyawa hidrogen yang ditambahkan sebanyak 2. Ya, sebanyak 2. Yang satu akan berikatan dengan senyawa O, dan yang satu akan berikatan dengan senyawa C. Ya. Senyawa H+ ini berasal dari mana? Senyawa H+ dibawa oleh senyawa disebut dengan NADPH. Ya, sehingga dari NADPH setelah melepaskan 2 senyawa akan berubah menjadi senyawa NADP. Reaksi ini disebut dengan reaksi reduksi yang dikatalisa oleh senyawa enzim beta asil ACP redukase. Dari tahapan ini akan dihasilkan senyawa ini senyawa penting untuk substrat pada reaksi berikutnya. Ya. Jadi sekali lagi enzim yang berperan dalam reaksi ini adalah beta atau asil redukase atau 3 asil redukase. Ya. Jadi penyebutan 3 asil ACP ini tergantung dengan senyawa apa atau berapa banyak dia yang dikatakan. Tapi nama umum dari enzim ini adalah beta redukase. Karena ini adalah merupakan penggabungan yang pertama, maka disebut dengan 3 atau asil ACP redukase. Oke. Jadi ini yang seringkali ini adalah bagian yang ditambahkan di dalam reaksi ini. Nah, ini gambarannya. Ya. Jadi reaksi yang dikatakan 3 atau asil redukase, tahapan kedua ini akan dihasilkan senyawa 3 hidroksibutidil ACP. Ya. Jadi ini adalah hasil akhir dari reaksi tahap kedua. Ini ya. Berikutnya reaksi atau tahap ketiga dari reaksi biosintesis adalah reaksi dehidrasi atau reaksi penghilangan molekul air. Ya. Jadi senyawa 3 hidroksibutidil ACP yang berasal dari reaksi yang tadi selanjutnya akan kehilangan molekul air. Ya, akan kehilangan molekul air sehingga reaksi ini disebut dengan reaksi dehidrasi. Ya. Nah, senyawa ini reaksi ini dikatalisa oleh enzim yang disebut dengan 3 hidroksibutidil ACP dehidrogenase akan menghasilkan senyawa ketonil ACP atau pada ini pada reaksi ini akan dengan senyawa trans delta 2 butenoil ACP. Ya. Dengan senyawa umumnya disebut dengan protonil ACP. Oke. Tahapan berikutnya adalah reaksi reduksi yang kedua. Reaksi reduksi yang kedua atau tahapan reaksi yang keempat dari reaksi biosintesis. Ya. Dari reaksi biosintesis. Oke. Selanjutnya reaksi ini adalah reaksi reduksi. Ya. Reaksi reduksi atau proses penambahan molekul H, ya, atau senyawa H, molekul H disebut dengan reaksi reduksi. Penambahan terjadi pada senyawa disebut dengan protonil ACP, ya, protonil ACP. Senyawa H berasal dari mana? Sekali lagi, pada reaksi ini hanya berasal dari NADP sehingga terjadi perubahan senyawa NADPH menjadi NADP. Reaksi ini akan menghasilkan senyawa yang disebut dengan butiril ACP. Ya, ini merupakan hasil akhir dari reaksi yang keempat adalah senyawa butiril ACP. Jadi kalau kita gambarkan
terjadi perubahan dari trans theta 2 butiril menjadi senyawa butiril ACP. Ya. Sampai sini adalah tahap reaksi terakhir dari pembentukan antara senyawa asetil dan malonil sehingga akan dihasilkan senyawa butiril. Ya. Sebelumnya tadi sudah saya menjelaskan bahwa senyawa ACP ini memiliki dua tangan, di mana tangan pertama tadi mengikat asetil, sementara tangan kedua mengikat butiril. Dia kalau tadi mengikat malonil, ya. Kemudian senyawa asetil pindah ke tangan yang kedua, baru mengalami reaksi 4 tahap tadi sampai dihasilkan senyawa butiril. Sementara tangan kosong. Setelah dihasilkan senyawa butiril dari 4 tahapan reaksi tadi, maka selanjutnya senyawa butiril akan dipindah dari tangan kedua, dipindah ke tangan pertama. Jadi sekali lagi senyawa butiril dipindah dari tangan kedua ke tangan pertama. Sehingga kalau kita lihat dalam gambar ini, tangan pertama sekarang berisi butiril, tangan kedua kosong. Ya, jadi sekali lagi setelah terjadi pemindahan tangan butiril dan dari tangan pertama, selanjutnya tangan kedua kosong, tangan pertama berisi senyawa butiril. Ya. Oke. Jadi sekarang tangan kedua kosong. Ya. Berikutnya tangan kedua berikatan dengan malonil yang kedua. Ya. Tangan kedua berikatan dengan malonil yang kedua. Nah, setelah pada tangan kedua berisi malonil, butiril yang berasal dari tangan pertama pindah ke malonil, sehingga sekarang posisi tangan pertama kosong kembali. Ya. Cukup jelas sampai di sini. Sekali lagi, yang mengikat malonil itu selalu tangan yang kedua. Ya, sekali lagi, yang mengikat malonil selalu tangan yang kedua. Setelah tangan kedua berikatan dengan malonil, maka butiril yang ada pada tangan pertama pindah ke tangan malonil. Nah, proses perpindahan malonil kemudian butiril diikatkan kembali. Proses pengikatan butiril dan malonil itu akan melalui tahap seperti 4 tahap yang tadi saya jelaskan. Ya. Dia akan mengulang kembali 4 tahap yang tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi setelah butiril dan senyawa malonil yang kedua ini diikatkan atau bersatu, maka selanjutnya akan mengalami yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi akan mengalami reaksi yang sama persis seperti yang pertama tadi. Dia akan mengalami reaksi kondensasi. Kemudian setelah mengalami reaksi kondensasi, dia akan mengalami reaksi reduksi. Kemudian setelah mengalami reaksi reduksi, dia akan mengalami hidrasi kembali. Kemudian setelah hidrasi, dia akan mengalami reaksi reduksi tahap kedua. Sehingga dari C4 ditambah C2 akan menghasilkan C6. Nah, setelah dihasilkan C6, maka terjadi perpindahan kembali dari tangan kedua pindah ke tangan pertama. Sementara tangan yang kedua kosong kembali. Tangan yang kedua ini akan mengikat malonil yang ketiga. Jadi malonil yang ketiga akan masuk, kemudian akan berikatan pada ACP tangan dua. Ya. Setelah ACP yang kedua berikatan, maka senyawa C6 akan turun kembali ke tangan yang kedua. Selanjutnya akan melalui 4 tahap yang sama seperti tadi. Reaksi kondensasi, reduksi yang pertama, kemudian reaksi dehidrasi, kemudian reaksi reduksi yang kedua,
kemudian dihasilkan C8, seterusnya seperti itu sampai terbentuk C16 atau 8 kali perputaran, ya, sampai 8 kali perputaran seperti itu sampai dihasilkan asam palmitat. Nah, setelah asam palmitat dihasilkan, baru dirilis, ya, dirilis atau dilepaskan dari fatty acid sintetase kompleks, dihasilkan asam palmitat. Selanjutnya asam palmitat akan mengalami reaksi elongasi kalau diberikan C lebih dari 19, ya. Kemudian akan mengalami reaksi desaturasi. Pada saat asam palmitat atau hasil elongasi akan disimpan dalam bentuk laksana yang akan dirubah terlebih dahulu senyawa tersebut menjadi senyawa triacylglycerol atau trigliserida, ya, karena lipida di dalam tubuh atau di dalam lapisan fosfos itu disimpan dalam bentuk trigliserida. Ini overview dari fatty acid sintetase kompleks yang tadi saya jelaskan bagaimana terjadinya perubahan, ya, dari reaksi persiapan satu. Yang pertama adalah reaksi perubahan asetil-CoA menjadi malonil, itu reaksi penting. Kemudian setelah itu adalah reaksi peningkatan ACP oleh malonil dan asetil. Kemudian tahap selanjutnya adalah peningkatan dari asetil malonil, ya. Kemudian setelah itu melalui 4 tahap reaksi: kondensasi, reduksi pertama, kemudian dehidrasi, reaksi kedua, dihasilkan asam lemak, kemudian pindah kembali ke tangan yang pertama. Kemudian tangan yang kedua akan berikatan dengan malonil yang, ya. Jadi dengan demikian, kalau kita akan membentuk asam palmitat, itu diperlukan 1 senyawa asetil dan 7 senyawa malonil, ya. Tapi sebenarnya senyawa malonil ini juga berasal dari senyawa asetil. Dengan demikian, kalau kita membutuhkan, kalau kita akan menghasilkan 1 asam palmitat, diperlukan 8 senyawa asetil. Ini adalah gambaran. Jadi bagaimana fatty acid sintetase kompleks bekerja. Ini sebenarnya adalah reaksi yang kontinu, ya. Ini gambaran. Pertama adalah senyawa asetil, kemudian berkaitan dengan CoA, kemudian tahap yang kedua adalah tangan asetil berkaitan dengan malonil, ya, sehingga ada 2 tangan asetil dan malonil. Kemudian asetil dan malonil ini digabungkan menjadi satu, di mana tahap pertama adalah reaksi penggabungan atau kondensasi, kemudian reaksi reduksi pertama, kemudian selanjutnya setelah mengalami reaksi reduksi adalah reaksi dehidrogenasi, penghilangan air, reaksi dehidrogenasi, penghilangan air, kemudian reaksi reduksi yang kedua, ini reaksi kedua, sehingga dihasilkan senyawa C4. Dari C4 kemudian dipindah ke tangan pertama, tangan kedua masuk kembali senyawa malonil, dan seterusnya sampai terjadi 8 kali siklus sampai dihasilkan asam palmitat. Jadi sekali lagi sintesis asam palmitat, ya, setelah butuh A, siklus akan berlanjut dari awal lagi sampai 7 kali. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi sudah saya jelaskan akan dihasilkan senyawa dari sebanyak 7 kali. Jadi yang pertama dari asetil, kemudian malonil, kemudian sampai berputar lagi sampai 7 kali atau 8 siklus dari siklus awal, sehingga dihasilkan senyawa yang kemudian disebut dengan asam palmitat. Jadi kalau misalnya reaksi bersih dari biosintesis asam palmitat, ya, ini adalah senyawa asetil A ditambah 7 malonil A, ya. Jadi sekali lagi 1 asetil A ditambah 7 malonil A, ya. Kemudian ditambah dengan 14 NADPH, ini akan menghasilkan senyawa asam palmitat, ya, 1 asam palmitat. Kemudian hasil sampingnya adalah 7 CO2, kemudian 7 NADP, dan 8 OASH. Ya, jadi sekali lagi untuk menghasilkan 1 asam palmitat diperlukan 1 senyawa asetil dan 7 senyawa malonil. Ya. Oke.
Nah, ini adalah gambaran dari bagaimana kerja fatty acid sintase kompleks ya. Ini adalah gambaran tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ada 7 tahapan. Itu 7 tahapan ini dengan melibatkan 2 tahapan persiapan ya, 2 tahapan persiapan dan seterusnya. Oke. Ini adalah gambaran bagaimana senyawa perubahan ya. Ini titik temu antara pada matrik dan sitosul yang tadi sudah saya jelaskan. Titik temu antara reaksi biosintesis kita dengan reaksi-reaksi yang lain, di mana tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk bisa masuk, untuk bisa keluar senyawa dari mitokondria, sitoplasma, asetil-CoA harus dalam bentuk asam sitrat ya. Ini adalah merupakan reaksi bagaimana senyawa asetil-CoA itu keluar dari mitokondria untuk masuk dalam sitosul. Nah, kemudian ini merupakan tahapan reaksi elongasi dan desaturasi. Jadi elongasi dan desaturasi ini merupakan reaksi penting pada, tapi tidak terjadi pada seluruh makhluk hidup, hanya terjadi pada sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita akan menghasilkan atau akan sel itu akan menghasilkan C18, maka asam palmitat akan mengalami reaksi elongasi sekali. Kalau akan dihasilkan C20, maka itu dia akan menghasilkan asam palmitat ditambah dengan 2 kali elongasi. Ya, sementara pada makhluk hidup yang menghasilkan minyak seperti pada ikan, ya, pada ikan atau senyawa-senyawa pada makhluk hidup lain atau pada tanaman tertentu yang akan menghasilkan minyak, maka ada tahapan yang disebut dengan desaturasi. Jadi desaturasi itu pembentukan ikatan ganda dari ikat tunggal. Jadi banyak terjadi pada ikan yang menghasilkan lemak omega. Ya, ini melalui tahapan desaturasi. Jadi misalnya seperti asam karat. Jadi tadi asam utama yang dihasilkan dari reaksi itu adalah asam palmitat, ya. Kemudian pada saat akan dihasilkan senyawa palmitolerat, ya, maka akan mengalami reaksi desaturasi, ya, sehingga akan menghasilkan senyawa C16 dengan D9. Kemudian untuk menghasilkan asam karat, tentu asam palmitat akan mengalami 1 kali perpanjangan sehingga dihasilkan C18 ya. Nah, dari C18 ini akan mengalami reaksi desaturasi sehingga akan menghasilkan asam oleat ya, yaitu C18 D9, kemudian asam oleat akan mengalami desaturasi yang kedua sehingga akan menghasilkan asam linolenat, di mana terjadi desaturasi pada delta 12, ya, sehingga akan menghasilkan C18, delta 9, dan delta 12. Kemudian untuk menghasilkan senyawa gamma linolenat, ya, gamma linolenat, maka akan mengalami reaksi desaturasi yang ada dan seterusnya. Ya. Jadi kalau dari asam linolenat akan menghasilkan eikosantuat, maka setelah terbentuk C18, delta 6, 9, 12, maka akan mengalami perpanjangan sekali. Ya. Kemudian akan dihasilkan senyawa eukosanoid. Nah, inilah disebut dengan EPA dan DHA, adalah pendukung di golongan EPA dan DHA. Ya. Kemudian dari senyawa eukosanoid ini akan digunakan untuk pembentukan prostaglandin atau dibentuk hormon dan seterusnya. Ini merupakan fungsi penting di dalam metabolisme. Jadi di sisi lain, lipida ini merupakan hal yang mengganggu kesehatan, ya, atau pada kondisi berat badan berlebih orang tidak banyak menyukai, tapi sebenarnya sejatinya tidak semua lipida ini merugikan, tetapi ada beberapa lipida yang menguntungkan, ya. Seperti tadi eukosanoid ini merupakan bahan baku untuk pembentukan prostaglandin, ya. Prostaglandin bagian dari hormon. Oke, ini sekali lagi elongasi merupakan tahap yang penting karena elongasi ini merupakan bagian untuk menghasilkan lipida dengan jumlah yang lebih dari 16, ya,
Tadi sudah saya jelaskan, reaksi ini terjadi dalam retikulum endoplasma maupun terjadi pada mitokondria. Oke. Nah, ini adalah reaksi proses desaturasi, ya. Jadi pembentukan fatty acid asil CoA desaturasi. Jadi enzim yang berperan di dalam proses desaturasi adalah fatty asil CoA desaturasi, ya. Dan enzim yang menghasilkan asam folat dan asam palmitoid dari asam stearat pada delta 9, ya, delta 9. Jadi tidak ada desaturasi untuk lebih dari J9. Ya, jadi sekali lagi desaturasi untuk ini tidak terjadi pada lebih dari desaturasi lebih dari J9, ya, atau delta 9, karena dia nanti dia akan pada delta tidak akan yang lebih maju lagi ya kalau ada omega pada omega 9, ya. Jadi untuk mamalia tidak dapat mensintetiskan apakah lebih dari J9, ya. Sehingga asam linoleat 9, 12, 13 dan linoleat adalah 9, 12, 13, ya. Sehingga untuk konsumsi yang lebih dari J9 kita harus mendapatkan dari tanaman. Ya, jadi harus mengkonsumsinya dari tumbuhan, ya, seperti minyak itu, ya, dari minyak sayur, ya. Kemudian ada minyak canola, kemudian ada juga minyak lain, ya, seperti minyak zaitun dan seterusnya, ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bagaimana fatty acid sintase kompleks ini dikontrol, ini digunakan sebagai terapi atau untuk mencegah terbentuknya adipus atau lipida tubuh dalam jumlah yang lebih banyak, ya. Jadi insulin menstimulasi fatty acid sintase dengan cara menstimulasi masuknya glukos, ya, ke dalam sel dan mengaktifasi pirufat dehidrogenase kompleks. Ini menjadi hal yang penting. Ya, ini sekali lagi menjadi hal yang penting. Kenapa orang harus mengurangi jumlah glukosa? Sebenarnya kalau kita hitung-hitung, ya, antara mengkonsumsi gula, misalnya dari glukosa, dengan kita mengkonsumsi nasi dalam bentuk karbohidrat, ya, dalam bentuk karbohidrat, tentu energinya akan jauh lebih banyak kalau kita mengkonsumsi nasi. Kenapa? Karena jumlah glukosa akan dihasilkan lebih banyak. Ya. Tetapi ada teori penting yang bisa digunakan pada saat kita akan menurunkan berat badan. Kenapa harus mengurangi gula? Gula ini memicu untuk menstimulasi pengeluaran insulin. Ya, jadi pada saat kita mengkonsumsi gula dalam bentuk sederhana, misalnya dalam bentuk gula pasir, maka yang menjadi hal penting pada saat kita mengkonsumsi gula pasir, proses pengeluaran insulin itu akan lebih cepat. Ya, insulin akan lebih cepat. Pada saat insulin lebih cepat, insulin ini akan memicu kinerja fatty acid sintase kompleks. Nah, fatty acid sintase kompleks inilah yang memiliki peran penting di dalam proses pembentukan lipida tubuh, ya, di kemasan tubuh. Sehingga kalau kita mengkonsumsi gula dalam jumlah banyak atau gula dalam kondisi sering, bukan karena energi yang dihasilkan dari gula ini akan menjadi tidak, tetapi karena gula ini akan mengaktifkan insulin. Setelah mengaktifkan insulin, maka pembentukan lipida atau cenderung kanan atau akan menghasilkan lipida tubuh dalam jumlah banyak. Nah, teori ini yang digunakan. Jadi kenapa orang pada saat musim puasa Ramadan justru menjadi tanah kumuh atau akan susah. Ada satu kesalahan penting yang sering dilakukan oleh umat muslim pada saat bulan Ramadan karena terlalu banyak mengkonsumsi gula. Jadi pada saat kita berbuka dengan yang manis dalam jumlah berlebihan, maka justru pada saat kita mengkonsumsi es cendol, cola, ya, kemudian sirup, justru akan mengaktifkan insulin. Pada saat insulin aktif, maka akan menstimulasi kinerja fatty acid sintase kompleks. Jadi setelah kita minum manis, istirahat sebentar, kemudian kita makan nasi, kemudian kita makan camilan dan seterusnya. Nah, nasi dan camilan yang kita konsumsi tadi akan cepat kembali dibentuk dalam bentuk lipida tubuh. Karena apa? Karena fatty acid sintase kompleks
Jadi kalau saudara-saudara muslimin pada saat musim puasa kemudian ingin menurunkan berat badan, jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula. Ya, pada saat mengkonsumsi gula akan mengaktifkan insulin yang justru akan menjadi pemicu terbentuknya lipidan. Oke, berikutnya adalah biosintesis trigliserol, ya, trigliserida. Ini merupakan komponen penting sebelum lipida disimpan dalam lapisan adiposa. Intinya adalah, ya, jadi intinya dari ini adalah peningkatan satu molekul gliserol dengan asam lemak. Jadi prekursornya adalah fatty acid CoA, ini yang merupakan hasil dari biosintesis lipida, dan gliserol 3 fosfat. Ya, gliserol 3 fosfat berasal dari hasil reduksi DHAP, ya. Jadi gliserol 3 fosfat ditambah fatty acid hasil CoA sehingga akan menghasilkan senyawa monoasilgliserol. Nah, monoasilgliserol 3 fosfat ini selanjutnya akan berikatan dengan dua asam lemak berikutnya sehingga akan menghasilkan hasil gliserol. Jadi ini merupakan reaksi yang tidak terlalu rumit, ya, untuk menghasilkan senyawa. Ini adalah reaksi bagaimana DHAP akan dirubah menjadi gliserol 3 fosfat yang kemudian akan digunakan untuk mengikat senyawa asam lemak, ya. Jadi DHAP akan berubah menjadi gliserol 3 fosfat, kemudian akan berubah menjadi monoasilgliserol 3 fosfat dan fosfodiesid. Senyawa triasilgliserol enzimnya adalah fosfodiesid sintetase. Nah, fosfodiesid sintetase ini merupakan prekursor untuk enzim yang disebut dengan triasilgliserol sintetase yang akan digunakan untuk mengikatkan asam lemak, ya, dari fosfodiesid kemudian akan dikatakan dengan asam lemak sebanyak 3 asam lemak yang dibantu dengan OAS fatty acid sebanyak 3, yang pertama akan berikatan dengan 1,2 diasilgliserol, kemudian ditambahkan 1 lagi sehingga akan menghasilkan triasilgliserol atau trigliserida. Nah, senyawa trigliserida ini merupakan senyawa yang selanjutnya disimpan di dalam tubuh dalam bentuk lapisan adiposa, yang inilah yang kemudian akan mempertebal lapisan kulit kita sehingga lama-kelamaan kita akan menjadi lebih gemuk. Oke. Terakhir adalah kolesterol, ya. Kolesterol merupakan senyawa penting dalam tubuh yang sekaligus senyawa ini juga merupakan petaka apabila kondisi atau jumlah kolesterol dalam tubuh kita itu berlebih. Jadi dari sononya, dari takdir Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan kita untuk bisa menghasilkan kolesterol, sehingga dari apabila konsumsi makanan dan konsumsi vitamin dan seterusnya cukup, maka sebenarnya kolesterol yang ada dalam tubuh jumlahnya cukup, ya. Karena apa? Kolesterol disintesis dari senyawa asam, ya. Artinya makan apapun ini akan tetap menjadi kolesterol. Artinya kita tidak memerlukan kolesterol lagi untuk aktivitas atau keperluan sehari-hari, ya. Jadi sekali lagi kolesterol ini akan disintesis dari asetil-CoA sehingga untuk orang dewasa tidak perlu lagi mengkonsumsi kolesterol. Nah, kelebihan kolesterol yang kita konsumsi dari lemak ini inilah yang kemudian akan disimpan di dalam kita yang kemudian bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, sebenarnya kolesterol ini juga memegang peranan penting di dalam kesehatan kita, ya, karena kolesterol ini nanti merupakan bahan baku untuk pembentukan vitamin terutama vitamin E dan beberapa senyawa-senyawa hormon yang memiliki arti penting di dalam kulit, gitu, kecantikan, sehingga sekarang ada juga teori untuk teori menjaga kesehatan kulit atau disebut dengan terapi untuk awet muda, ini berdasarkan terapi kolesterol. Sekarang sudah berkembang teori atau aplikasi memanfaatkan kolesterol untuk kesehatan dan kecantikan. Oke. Ini adalah hasil biosintesis dari kolesterol yang kemudian akan menjadi propranolol, kemudian testosteron dan juga aldosteron, ya. Pada perempuan akan menghasilkan estrogen, ya. Pada laki-laki adalah menghasilkan aldosteron. Ini merupakan enzim penting, hormon penting di dalam kesehatan tubuh. Tetapi sekali lagi jumlahnya tidak boleh berlebihan, ya. Karena ini merupakan peran penting. Oke. Jadi itu pembicaraan kita mengenai lipida. Kita sudah membahas dalam jumlah, kita sudah membahas panjang lebar mengenai kolesterol,
kemudian kita sudah membahas panjang lebar di mana lipida itu dibentuk atau lipida disintesis menjadi senyawa-senyawa penting. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kalau kita mengkonsumsi makanan dalam jumlah lebih akan dibentuk atau akan dirubah menjadi lipida tubuh, ya. Jadi menjadi kunci penting dalam mengelola badan kita adalah mengurangi konsumsi makanan, ya. Karena apapun yang dikonsumsi tentu akan dirubah menjadi senyawa adipos dan akan meningkatkan berat badan. Sampai di sini penjelasan saya mengenai lipida dan bagaimana pengelolaan berat badan. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi